webinar pada malam hari ini secara resmi. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan moderator yang akan membantu webinar kita pada malam hari ini, yakni Dr. Arisanti Trihandayani, spesialis mata konsultan. Beliau saat ini bertugas sebagai staf pengajar Divisi Refraksi di Prodi Ilmu Kesehatan Mata Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Baiklah, tanpa berlama lagi, kepada Dr. Arisanti untuk waktunya kami persilahkan. Terima kasih Dr. Wulan. Apakah suara saya terdengar? Sampun dokter, dengar jelas. Ya, terima kasih. Selamat malam para hadirin semuanya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan yang tidak terhingga dari Ketua Program Studi Ilmu Kesehatan Mata FK Universitas Udayana dan juga Ketua Perdami Bali yang telah memfasilitasi kegiatan ini sehingga dapat berlangsung dengan semoga nanti lancar sampai selesai. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih dan senang sekali kedatangan teman-teman saya yang cantik-cantik yang bersedia memberikan ilmu bagi para PPDS mengenai basic atau ilmu dasar dari refraksi. Jadi untuk mempersingkat waktu, mungkin kita mulai saja acara pada malam hari ini dengan presentasi yang pertama, yaitu presentasi mengenai topik Understanding the Geometric Optic for Ophthalmologist Practice yang akan dibawakan oleh Dr. Nanda Wahyu Anandita, spesialis mata konsultan. Dr. Nanda Wahyu Anandita merupakan staf pengajar Prodi Ilmu Kesehatan Mata FKUB RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. Kepada Dr. Nanda kami persilahkan. Terima kasih Dr. Hani. Mohon maaf, apakah sudah terlihat PPT saya? Sudah dokter? Oke. Silakan. Untuk mempersingkat waktu, akan saya mulai untuk geometrik optik untuk awal acara kita ini. Oke. Sumber yang akan saya sharing ini tadi, nanti akan saya ambil dari 3 AAO mulai tahun 2017, 19, dan 2020. Jadi nanti mungkin setelah sharing ini mungkin tujuannya supaya lebih mempermudah pada saat membaca bab geometri optik. Untuk awal kita bicara dulu mengenai Fermat's Law. Jadi kalau kita mau bicara mengenai geometrik optik, itu pasti tidak mau tidak mau pasti kita membicarakan sifat dari optik-optik atau lensa-lensa, karena keseharian kita, pekerjaan kita sehari-hari pasti bertemu dengan lensa-lensa. Untuk mengetahui sifat-sifat dari lensa-lensa tersebut, maka kita harus mengetahui juga sifat dari sinar. Fermat's Law itu mengatakan bahwa prinsipnya sinar itu berjalan dari satu titik ke dua titik. Jadi pasti ada 2 poin, poin objek dan poin image. Pada saat dia menuju ke poin image, semua sinar itu akan berjalan pada waktu yang paling cepat sekali. Dan dia bersifat isokronik. Isokronik itu maksudnya waktunya sama. Dan sampainya semakin cepat dan waktunya sangat presisi, maka bayangan yang terbentuk akan semakin tajam. Setelah kita mengetahui bahwa sinar itu berjalan dari 2 poin, objek dan image, maka tidak ketinggalan pula kita kenal adalah Snell's Law. Snell's Law itu adalah menggambarkan pembelokan sinar apabila berbeda medium. Jadi prinsipnya sinar itu jalannya adalah paralel kalau dia ada di vakum, medium yang vakum. Apabila dia bertemu dengan media yang lain akan dibelokkan. Dan dibelokkannya itu menurut Snell Law, apabila dia berjalan dari medium yang lebih jarang, misalkan udara, ke medium yang lebih padat, dia akan dibelokkan mendekati garis normal. Garis normal ini maksudnya kita tarik garis lurus di antara pertemuan dari 2 medium ini.
Akan tetapi kebalikannya, apabila sinar berjalan dari medium yang lebih padat ke medium yang lebih jarang, maka sinar akan dibelokkan menjauhi dari garis normal. Nah, untuk mengetahui ini lebih jarang atau lebih padat, ini sudah ada tabelnya, bisa dilihat di AAO. Prinsipnya di tempat yang vakum atau udara, kurang lebih adalah 1, sedangkan kornea kita ini kurang lebih 1,376. Nah, untuk mengetahuinya, caranya adalah ini, speed of light in vacuum dibagi dengan speed of light pada medium. Nah, itu tadi kita udah tahu Fermat's Law, kemudian Snell Law. Nah, sekarang kita harus mengenal juga jalannya sinar atau yang biasa kita sebut sebagai Vergens. Vergens ini kalau kita lihat itu prinsipnya ada 3 sifatnya. Divergens apabila menyebar, kemudian paralel itu lurus, kemudian konvergen berkumpul menjadi satu. Nah, dalam hitungan matematika atau fisikanya, prinsipnya kalau divergens dia yang berpendar itu kita biasanya memberi tanda negatif. Apabila konvergen atau berkumpul kita memberi tanda positif. Semua objek yang kita lihat itu akan memancarkan sinar atau divergen. Misalkan saya bisa melihat Dr. Arisanti pakai kerudung warna hijau atau pink. Nah, kenapa saya bisa melihat warna hijau atau pink itu? Karena dari kerudung itu memancarkan sinar yang sifatnya adalah divergens. Kemudian terbentuk bayangan di retina saya. Itu karena berkumpul menjadi sinar yang masuk ke mata saya berkumpul menjadi konvergens. Nah, kemudian itu tadi sinar, kemudian ini optiknya. Saya sengaja agak pelan supaya tidak bingung. Nah, seperti yang kita kenal biasanya sistem lensa itu ada 2, konveks dan konkav. Konveks atau cembung, konkav atau cekung. Nah, yang konveks ini sifatnya selalu adalah konvergen. Jadi kalau ada sinar dari infinity, apabila dia melewati lensa konveks, dia akan bersifat konvergen dan membentuk bayangan di sini. Jika ada cahaya melewati cahaya yang konkav, maka kebalikannya dia akan bersifat divergen, semakin menyebar. Sehingga bayangan yang terbentuk selalu ada di depan lensa. Itu tadi apabila dibelokkan, tetapi ada suatu fenomena-fenomena tertentu di mana cahaya tersebut tidak dibelokkan, tapi kembali lagi ke medium itu tersebut. Biasanya ini terjadi pada cahaya yang dari medium yang lebih dense ke medium yang lebih vakum. Dibelokkan, bahkan ada kadang-kadang dibelokkan sampai sejajar dengan permukaan perbatasan kedua medium tersebut atau critical angle. Kemudian ada suatu fenomena juga yang menyebabkan sinar tersebut tidak sampai dibelokkan, tetapi kembali lagi namanya total internal reflection. Itu terjadi sehari-hari seperti di dalam bola mata kita di segmen anteriornya ini. Nah, pada saat kita mengamati dengan gonioskopi atau gonius lens, itu total internal reflection-nya ini bisa dicegah karena akan dilanjutkan keluar ke media yang lebih vakum dan bisa diterima di mata kita. Itu tadi kita sudah bicara pertama mengenai vergens, kemudian lensanya, kemudian kita sifat depth of field sama fokus. Depth of field atau kedalaman lapangan ini prinsipnya adalah suatu area di mana objek kita pindah di area manapun saja asal masih di dalam area tersebut tetapi masih difokuskan dengan baik oleh lensa tersebut. Itu namanya depth of field. Sedangkan depth of focus itu merupakan suatu area di mana bayangan posisinya dimanapun tetapi dia masih fokus. Jadi kebalikannya kalau depth of field itu objeknya yang berpindah-pindah tetapi masih bisa difokuskan dengan baik. Tetapi kalau depth of focus itu kebalikannya. Bendanya atau objeknya tetap, tapi bayangan dipindah kemana-mana tetap
fokus ini bisa kita lihat pada saat kita operasi dengan menggunakan mikroskop. Setelah kita mengetahui depth of focus sama depth of field, sekarang kita mengetahui apa yang dimaksud dengan real atau virtual object dan image. Jadi saya sampaikan yang dasar-dasar dulu karena nanti setelah kita menggunakan istilah-istilah ini biar tidak bingung. Jadi prinsipnya adalah yang dimaksud dengan real object atau objek sesungguhnya itu lokasinya adalah di sebelah kiri dari lensa. Dan real object setelah melewati lensa dan membentuk bayangan di belakang lensa atau di sebelah kanan lensa itu namanya real image. Akan tetapi ada suatu fenomena, misalkan pada lensa konkav, itu real object akan memancarkan cahaya, tetapi karena sifat konkav itu tadi divergen, sehingga berkumpulnya adalah di depan lensa, sehingga bayangannya terletak di depan lensa, di sebelah kiri lensa. Padahal seharusnya kan ada di belakang lensa atau sebelah kanan lensa. Tapi jika terbentuk di depan lensa atau satu lokasi dengan objek, kita namakan sebagai virtual image. Dan biasanya pada perhitungan virtual image itu kita beri tanda negatif. Sedangkan untuk virtual object juga bisa terjadi biasanya apabila terdapat susunan dua lensa atau lebih, di mana bayangan lensa yang pertama akan menjadi objek untuk lensa kedua. Nah, padahal biasanya bayangan lensa pertama itu jatuhnya kan di sebelah kanan dari lensa tersebut. Karena bayangan pertama, lensa pertama akan menjadi objek lensa yang kedua, maka dia memang menjadi real objek lensa kedua, tetapi merupakan virtual objek dari lensa yang pertama. Semoga tidak bingung ya. Kenapa? Prinsipnya kuncinya begini, kalau misalkan kita katakan virtual, itu berarti dia pada lokasi yang tidak semestinya. Semestinya kan seperti ini, objek itu ada di sebelah kiri lensa, image ada di sebelah kanan lensa. Tetapi kalau image ada di sebelah kiri lensa, satu lokasi dengan objek, kita beri nama virtual image. Tetapi kalau objek yang seharusnya ada di sebelah kiri, tetapi lokasinya ada di belakang lensa, kita beri nama virtual objek. Semoga sampai ini sudah agak dipahamin ya. Nah, sekarang berikutnya adalah istilah conjugate. Conjugate itu suatu fenomena di mana bertemu bayangannya. Jadi misalkan ini kalau pada saat kita melakukan direct ophthalmoscope, itu akan terjadi konjugasi antara retina yang diperiksa dengan retina pemeriksa. Akan tetapi memang pasien tidak bisa melihat retina kita karena kan tidak ada sumber cahaya. Sumber cahayanya mengarah ke pasien. Sama seperti pada strict retinoskopi. Seharusnya memang pada pasien itu retina dengan pupilnya itu conjugate. Pada saat netral itu dari retina conjugate ke strict retinoskopi, ke peephole-nya. Kemudian untuk langkah selanjutnya mengenai perhitungannya. Itu tadi memang di awal istilah-istilahnya supaya tidak bingung, kemudian kita menginjak ke perhitungannya. Jadi prinsipnya adalah power itu adalah kebalikan dari focal length atau jarak. Pada kalau meter dalam meter itu P sama dengan P itu dioptri sama dengan 1/F. 1 apabila ada karena kita di udara. Apabila satuannya adalah sentimeter, maka P sama dengan 100/F dalam sentimeter. Apabila dalam milimeter, misalkan seperti vertex distance, maka P sama dengan 1000/F dalam milimeter. Apabila ini di udara. Akan tetapi, misalkan pada medium yang lain, satunya ini bisa kita rubah sesuai dengan indeks refraksinya.
Misalkan di kornea itu 1,33 per F, seperti itu. Ini juga ada bisa dibaca di AAO juga. Jadi prinsipnya seperti tadi, jika ada suatu objek, kemudian lensa, dan membentuk suatu bayangan, kita bisa mencari lokasinya dengan formula U plus P sama dengan V. U ini adalah dioptri atau vergens yang keluar dari objek. Sedangkan P adalah power lensa, V besar ini adalah vergens dari image. U besar ini sama dengan 1 per U kecil. U kecil ini adalah jarak antara objek ke lensa. Sedangkan V atau vergens dari image itu merupakan 1 per V kecil, di mana V kecil ini jarak dari lensa ke image. Seperti contohnya di sini, misalkan ini ada lensa, kemudian ini maaf kepotong, lensanya 6 dioptri, kemudian ada benda diletakkan 25 cm di depan lensa. Di manakah letak bayangannya? Kembali lagi ke formula awal, U plus P sama dengan V, di mana U adalah vergens dari objek. Nah, kita kan sudah mengetahui jaraknya adalah 25 cm. 25 cm ini adalah U kecilnya, jaraknya. Jadi U besar atau vergens adalah, karena cm, kita menggunakan 100 per 25 atau 4 dioptri. Karena dia vergens, suatu sinar yang berasal dari objek pasti adalah divergens, yang sifatnya adalah negatif. Maka U-nya adalah min 4. Kemudian power lensanya adalah 6, jadi vergensnya adalah 2. Yang ditanyakan adalah jaraknya. Jaraknya ini adalah V kecil, di mana V kecil ini adalah V sama dengan 1 per V kecil. Diketahui tadi vergensnya ini adalah 2, di mana 1 per V kecil didapatkan V sama dengan setengah meter atau 50 cm. Jadi lokasi dari image tersebut dari lensa adalah 50 cm. Semoga bisa diterima ya. Nanti saya mau diinterupsi atau ditanyakan lagi nggak apa-apa, kalau misalkan ada yang belum jelas. Nah, kita ada sedikit latihan di mana lokasi image kita misalkan melihat suatu objeknya adalah bintang yang jaraknya tak terhingga dilihat oleh aphakic eye, di mana kita ketahui bahwa di sini korneanya kekuatannya adalah 44 dioptri. Maka the image location-nya kembali lagi ke formula yang tadi, U plus P sama dengan V. Karena objeknya adalah bintang, bintang itu kan tidak terhingga, berarti infinity. Kalau infinity itu berarti 0. U-nya 0, karena letak bintang itu jauh, infinity. Kemudian P-nya kita masukkan 44 dioptri. Nah, sekarang kita kan untuk mengetahui lokasi dari image, kita harus tahu vergensnya dulu. Jadi itu tadi U ditambah P sama dengan V, U-nya kita masukkan 0, P-nya adalah power dari kornea, kita dapatkan V-nya 44 dioptri, vergensnya 44 dioptri. Untuk mengetahui lokasi bendanya, lokasi bayangannya, tadi sudah kita ketahui V sama dengan 1 per V kecil. Tetapi itu kan kalau di udara, tetapi kan ini kita di kornea. Kita ketahui bahwa kornea N-nya adalah 1,33 seperti yang ditampil tadi. Jadi vergensnya adalah V N per V kecil 1,33 dibagi 44, 30,2 meter. Ada sedikit latihan lagi, di mana letak bayangan jika benda diletakkan setengah meter di sebelah kiri lensa 4 plus 4 dioptri. Kembali lagi, U plus P plus V. Saya ulang-ulang supaya tidak bingung. U adalah vergens dari objek, kemudian P adalah power lensa, V adalah vergens dari image. Tadi sudah kita ketahui
jarak benda ke lensa adalah 0,5 meter. Itu adalah U kecil. Nah, untuk mencari U besar adalah U sama dengan 1 per U kecil. U kecilnya kan tadi kita masukkan 0,5. Didapatkan U besarnya adalah 2 dioptri. Jadi vergens yang keluar dari objek tersebut adalah 2 dioptri. Kembali lagi kita ingat bahwa suatu sinar yang keluar dari benda sifatnya adalah divergen, maka dia adalah min 2 dioptri. Kita masukkan di sini. Kemudian lensanya powernya adalah 4 dioptri. Nah, kemudian ditanyakan adalah di mana lokasi bayangannya atau V kecil, di mana V kecil adalah 1 per V besar. Kembali lagi, U-nya tadi min 2, ditambah lensanya adalah plus 4, kita dapatkan vergensnya adalah 2 dioptri. Kemudian V-nya adalah 2, tadi ya 2, 1 per V, kita dapatkan 0,5 meter. Jadi lokasi bayangan dari benda yang letaknya 0,5 meter di depan lensa 4 dioptri, itu kurang lebih lokasinya adalah 0,5 meter. Karena dia plus bukan minus, berarti dia adalah real image. Karena pasti letaknya ada di sebelah kanan lensa. Kemudian kita tambahkan lagi, jika lensa tersebut kita tambah minus 1. Jadi lensa plus 4 ini tadi kita tempel lagi dengan lensa minus 1 dioptri. Letak bendanya sama, 0,5 meter. Di mana letak bayangannya? Nah, berarti powernya bisa kita tambahkan tadi. Plus 4 ditambah min 1, berarti kurang lebih powernya menjadi 3. Kembali lagi kita masukkan ke U plus P sama dengan V, di mana P-nya adalah 3. Kita dapatkan V besarnya adalah 1 dioptri. Nah, kita dapatkan untuk mendapatkan V kecilnya, V sama dengan 1 per V kecil sama dengan 1 per 1. Kita dapatkan lokasinya adalah 1 meter di belakang lensa. Dari sini kita ketahui tadi, dengan lensa plus 4, single lensa plus 4, letak bayangannya 0,5 meter. Setelah kita menambahkan lensa negatif, letak bayangannya 1 meter di belakang lensa, jadi lebih jauh. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa lensa negatif itu sifatnya akan membuat benda semakin jauh dari sistem optik. Jadi, apabila kita ingin memindahkan suatu bayangan ke kanan, ada 2 cara, yaitu kita memindahkan objek ke arah kanan atau mendekati sistem lensa selama dia tidak melebihi dari focal point dari lensa tersebut, atau dengan menambahkan lensa konkav atau lensa minus. Jadi kalau kita ingin semakin menjauhkan image dengan 2 cara, mendekatkan objek atau dengan menambahkan lensa minus. Ada clinical example lagi. Jadi apabila kita, ini seperti sehari-hari ya, kita memegang lensa indirect 20 dioptri yang jaraknya kurang lebih 2,5 cm di depan objek. Di mana letak bayangannya? Mungkin bisa kita lihat videonya ini. Kita ketahui lensanya adalah 20 dioptri, kemudian jarak lensanya ke objek adalah 2,5 cm. Nah, kemudian bisa kita masukkan tadi 100 bagi 2,5, 40 dioptri. Dari mana 100? Seharusnya kan 1 per 2,5, tetapi karena dalam sentimeter kita masukkan 100 per 2,5, sehingga kita dapatkan vergensnya adalah 40 dioptri. Vergens yang keluar dari lensa ke bayangan itu 40 dioptri. Nah, karena sinar yang berasal dari objek itu sifatnya divergen, maka sifatnya adalah negatif min 40. Jadi U plus P sama dengan V, di mana U-nya kita masukkan tadi 40 dioptri karena divergen jadinya min 40 dioptri, P-nya adalah powernya lensa 20 dioptri, kemudian kita dapatkan vergens dari bayangan ke sistem lensa kurang lebih minus 20 dioptri. Nah, minus 20 dioptri ini berarti jarak
bayangan ke lensa adalah 100 dibagi 20 sama dengan 5 cm. Karena dia negatif, berarti sifat bayangannya adalah virtual. Berarti bayangannya adalah 5 cm di sebelah kiri dari lensa atau di depan lensa. Kemudian kita lanjutkan dengan sistem yang dua lensa. Seperti kita kenal, biasanya ada teleskop. Nanti di AAO disebutkan ada Galilean teleskop dan Keplerian teleskop. Bedanya adalah Galilean teleskop itu lensa objektif dan lensa objektif dan lensa okulernya itu sama lensa positif, lensa objektif itu lensa yang dekat dengan mata, itu sifatnya adalah positif power lens. Sedangkan ocular lensnya itu high negative power lens. Jadi lensa yang dekat dengan mata kita itu high negatif, yang dekat dengan objek positif. Dan biasanya jarak keduanya itu merupakan selisih dari focal length-nya. Dan biasanya sifat bayangan yang dihasilkan adalah tegak dan biasanya jaraknya lebih pendek. Jadi sebetulnya Galilean teleskop itu bukan memperbesar bayangan, tapi mendekatkan bayangan sehingga tampak lebih besar. Dan sehari-harinya adalah low vision device teleskop untuk low vision device. Untuk Keplerian, maaf tadi saya koreksi ya, maaf ini saya salah ketik. Untuk yang Galilean keduanya positif ya lensanya, okular juga positif. Kemudian yang Keplerian yang satunya adalah negatif, yang okularnya. Jadi yang Keplerian objektifnya itu positif, yang okular lensnya negatif. Dan sifat bayangannya adalah terbalik biasanya. Dan pada umumnya alat-alat yang kita gunakan yang binokular itu adalah sistem Keplerian. Tetapi kenapa kok bisa tegak? Oleh karena di dalamnya ada prisma sehingga agak lebih berat. Nah, seperti ini untuk penghitungan kombinasi dua lensa. Jika ada dua lensa, yang pertama adalah plus 5, lensa kedua adalah plus 8, diletakkan objek letaknya 1 meter di depan lensa yang pertama. Jarak kedua lensa tersebut 45 cm. Di mana letak bayangannya? Nah, step pertama adalah kita harus mencari Vergens dari objek tersebut. Jadi kita sudah mengetahui jaraknya adalah 1 meter. Vergensnya atau U-nya adalah 1 per 1. Jadi kurang lebih 1 dioptri. Karena dia Vergens, maka sifatnya negatif. Kemudian step yang kedua adalah mencari lokasi image yang pertama. Image yang pertama akan terbentuk di sini, yang merupakan objek bayangan lensa pertama, tetapi objek dari lensa yang kedua. Jadi kita dapatkan tadi U-nya adalah min 1 dioptri. Power lensa yang pertama adalah plus 5 dioptri, sehingga Vergensnya yang terbentuk adalah plus 4 dioptri. Nah, kita dapatkan 4 dioptri lokasinya di mana ya? 4 dioptri ini adalah 100 dibagi 4, aslinya kan 1 per F, tapi karena sentimeter jadinya 100 per F. Jadi 100 dibagi, karena F itu berbanding terbalik dengan P, jadi 100 dibagi 4 sama dengan 25 cm di belakang lensa yang pertama. Terbentuknya di sini, jadi 25 cm di belakang lensa pertama. Karena ini jaraknya adalah 45 cm, maka kalau bayangannya terbentuk di sini 25, berarti jarak objek dari lensa kedua adalah 20 cm. Nah, di sini kita dapatkan jarak objek lensa kedua adalah 20 cm di depan lensa kedua. Kita mencari dulu Vergens dari objek tersebut dengan cara P sama dengan 100 per F. 100 per 20, kita dapatkan Vergensnya adalah 5. Karena sinar yang keluar dari objek selalu divergens, maka adalah negatif tandanya. Kita dapatkan U-nya adalah min 5, powernya adalah plus 8, sehingga Vergens yang keluar dari lensa kedua adalah 3 dioptri. Kemudian lokasi bayangannya di mana?
Kita kembalikan lagi, P sama dengan 100 per F, di mana F sama dengan 100 per P, kebalikannya kan. Nah, 100 dibagi 3 cm, berarti kita dapatkan lokasi bayangannya adalah 33,3 cm di belakang lensa kedua. Setelah kita mengetahui lokasi bayangan, kita bisa menghitung transfer magnifikasi atau pembesaran transfer. Transfer magnifikasi ini itu perbandingan secara linear antara objek dengan bayangan. Jadi bisa perbandingan antara jarak objek dengan jarak bayangan atau jarak tinggi objek dengan tinggi bayangan, di mana rumusnya adalah tinggi bayangan dibagi tinggi objek. Jadi bayangan dibagi objek, atau kebalik, atau bisa juga menggunakan V per U. Tadi V kan adalah jarak dari bayangan ke lensa, U adalah jarak objek ke lensa. Biasanya ini digunakan untuk menghitung pembesaran-pembesaran dari alat-alat yang kita pakai menggunakan transfer magnification. Ada lagi istilah axial atau longitudinal magnification. Kalau tadi kan secara linear, tapi kalau aksial itu secara yang berkelompok. Jadi dia punya lebar kali luas ya, lebar kali panjang. Kalau tadi kan hanya linear. Nah, kalau aksial longitudinal itu rumusnya adalah tadi transverse tadi dikuadratkan. Ini sehari-harinya kalau misalkan kita melihat direct atau indirect ophthalmoscope. Kalau angular magnification ini merupakan rasio perbandingan antara besarnya objek yang dilihat dengan magnifier dibandingkan dengan besarnya objek yang kita lihat dengan mata telanjang. Misalkan pada magnifier low vision device. Nah, karena standarnya adalah jaraknya 25 cm, maka rumusnya adalah M sama dengan 1/4 P. Jadi pembesarannya itu kurang lebih 1/4 dari P. Bisa kita lihat misalkan kalau kita ke toko buku stationery ada look besar 1 kali, 4 kali, 5 kali. Itu maksudnya adalah 1 kali itu setara dengan 4 dioptri. Jadi kalau misalkan looknya 4 kali itu berarti 16 dioptri. Untuk alat sehari-hari, untuk sistem lensa yang lebih dari 1 bisa kita lihat pada biomikroskopi atau slit lamp, di mana yang lensa yang berdekatan dengan objek itu lensa convex, lensa cembung, kemudian di tengah-tengahnya terdapat sistem Galilean teleskop, maksudnya untuk mendekatkan objek tersebut. Nah, kemudian ada prisma untuk memantulkan diantar lagi ke mata kita melalui sistem astronomikal atau Keplerian. Menginjak pada prisma, semoga masih belum pusing ya. Nanti mungkin diskusi kita semoga supaya lebih bisa interaksi. Nah, prisma itu agak sedikit berbeda. Kita ingat waktu dulu pelajaran waktu SMA di fisika, kalau ada cahaya melalui suatu prisma itu kan akan dispersi ya. Nah, tetapi biasanya prisma yang kita pakai untuk di kacamata atau di sistem optik kita itu sudah dibuat bahannya sedemikian rupa sehingga tidak terjadi dispersi cahaya. Jadi dibuat satu gelombang sehingga dibelokannya menjadi satu titik. Nah, kalau prisma itu satuannya kan mesti ada prisma dioptri. Ini maksudnya adalah kalau 15 prisma dioptri itu pembelokannya setiap 100 cm. Jadi dalam 100 cm, cahaya tersebut akan dibelokkan 15 cm. Kalau misalkan 20 prisma dioptri, dalam 100 cm, cahaya tersebut akan dibelokkan 20 cm. Dan pada umumnya, bayangan akan dibelokkan ke arah base, ke arah dasar dari prisma. Seperti ini, misalkan ini ada sumber objek, atau sumber cahaya setelah melewati suatu lensa akan difokuskan menjadi satu titik membentuk suatu benda. Apabila kita beri prisma, maka akan dibelokkan menuju base, real image-nya. Apabila kita melihat dengan mata kita,
maka dari retina kita akan dibelokkan ke arah apex atau virtual image, di mana seharusnya di mana real image-nya adalah sebetulnya di base, tetapi pada umumnya kalau prisma itu objeknya kan ada di depan prisma. Nah, setelah dari retina akan dibelokkan ke arah apex, dan sehari-harinya ini misalkan bisa kita pakai pada kacamata prisma di mana bayangan akan dibawa ke arah apex. Untuk aberasi ini juga sehari-hari kita dapatkan. Jadi prinsipnya adalah suatu bayangan yang terbentuk dari objek itu tidak akan sebagus seperti aslinya objeknya, karena dia juga akan mendapatkan cahaya di sekitar objek tersebut atau noise, sehingga tidak sebagus aslinya. Bayangan akan tidak membentuk bayangan sebagus objeknya. Itu yang dinamakan dengan aberration. Nah, seperti ini tadi kita lihat bahwa cahaya itu berjalan dari satu titik ke titik yang lain, dari objek membentuk image. Dalam perjalanannya tersebut banyak noisy ya, banyak gangguan, sehingga mempengaruhi kecepatannya juga dan membentuk bayangannya tidak sebagus objek. Akan tetapi bisa kita buat patokan sesungguhnya ada ini reference sphere ini. Nah, aberasi itu merupakan perbandingan dari reference sphere terhadap bias-bias yang terbentuk itu tadi karena noisy itu tadi. Jadi yang seharusnya dengan yang terjadi perbandingannya itu, sehingga tidak difokuskan satu titik, tapi di banyak titik. Itu yang kita namakan sebagai aberasi. Ada beberapa macam aberasi. Yang pertama adalah spherical aberration. Spherical aberration itu di mana merupakan perbedaan focal length dari objek yang terletak pada aksis, optical axis, tetapi difokuskan di pada beberapa jarak atau beberapa fokus, tapi masih pada optical axis. Sedangkan yang dinamakan koma itu perbedaan focal length yang terjadi dari benda yang letaknya tidak pada optical axis dan difokuskan pada titik-titik yang juga tidak pada optical axis juga. Jadi bedanya kalau spherical kan masih di optical axis, tetapi ini ada beberapa titik fokus. Sedangkan yang ini di luar titik optical axis. Sedangkan astigmatisme yang sering kita kenal itu di mana suatu objek sinarnya akan dibiaskan dari menjadi dua meridian ya, lebih dari satu meridian. Kalau regular biasanya 2 meridian. Yang dimaksud dengan curvature field itu adalah perbedaan focal length dari suatu objek yang jaraknya berbeda-beda dari optical axis, sehingga akan difokuskan juga di titik-titik yang berbeda. Yang dinamakan distorsi adalah perbedaan transfer magnifikasi yang terjadi dari objek ke image ini. Jadi kalau kurvatur itu perbedaan focal length karena letak objek yang berbeda-beda, tetapi kalau distorsi itu perbedaan dari transverse magnifikasi. Nah, ini yang seperti kita sering lihat juga dikenal dengan nama Zernike polynomials, itu menggambarkan aberasi dengan sistem DIS, sistem DIS ya prinsipnya. Yang pertama ini kalau kita abaikan, biasanya diabaikan aberasi ini. Yang kedua ini biasanya prisma, bisa horizontal atau vertikal. Yang ketiga ini disebut sebagai astigmatisme. Dan yang paling terakhir ini adalah spherical aberration. Dan ini sedikit untuk klinisnya, semoga juga belum bingung ya. Jadi kalau miopia itu terjadi karena sinar difokuskan di depan dari fokus yang seharusnya. Kelengkungan yang terjadi ini berbentuk parabola, sehingga dia lebih cepat memfokuskan, yang perifer lebih cepat memfokuskan ke titik lebih dekat. Itu yang disebut dengan myopic
fokus. Kemudian yang disebut dengan positif spherical itu adalah jika biasanya ini sferisnya ini bentuknya seperti mangkok. Kan normalnya seharusnya seperti reference sphere ini, tetapi karena dia seperti mangkok, akhirnya memfokuskan titik yang lebih dekat lagi. Hampir sama dengan pure myopia. Untuk astigmatisme sudah kita ketahui penyebabnya karena kelengkungannya tidak sama, tidak sferis. Kalau sferis kan kelengkungannya sama, tapi kalau astigmatisme karena memiliki dua meridian yang paling steep dan paling flat. Dan biasanya misalkan seperti ini, silinder min 2 90 derajat. Yang memiliki power 2 dioptri ini biasanya kebalikan dari aksis. Justru aksis ini adalah zero power. Tapi yang memiliki 2 dioptri ini adalah yang di meridian 180. Bisa digambarkan dengan Cognate of Sturm. Jadi ini kan ada dua meridian, meridian vertikal dan horizontal. Meridian yang vertikal akan memfokuskan menjadi linear, horizontal linear. Kalau yang meridian horizontal akan memfokuskan menjadi vertikal, linear vertikal. Nah, di jarak antara keduanya tersebut akan membentuk circle list of confusion. Jadi kalau misalkan di kasus stigmat, kita membuat spherical equivalent, itu sebetulnya kita berusaha membentuk bayangan circle of confusion dari retina. Jadi memang tidak jelas seperti sferis, tetapi at least kita sudah membentuk circle of least confusion. Apabila pasiennya masih bisa menerima sedikit astigmat, kita berikan sedikit silinder, kita tambahkan sedikit silindernya, itu berarti kita mendekatkan ke arah focal point, ke arah focal line, lebih dekat dengan retina sehingga dia lebih jelas bayangannya. Dr. Nanda, waktunya Ya. kurang 2 menit ya. Oke, terima kasih. Nah, ini salah satu cara untuk memudahkan kita membaca silinder itu dengan cara power cross. Jadi misalkan plus 2, sferis plus 2, silinder plus 3 pada posisi 30 derajat, itu kita bisa menuliskan di power cross-nya adalah plus 2 pada posisi kebalikannya, 90%-nya. Kemudian yang di 30 derajat adalah plus 5. Nah, misalkan ada benda 1 meter di sebelah kiri dari lensa ini, maka bisa kita tulis seperti itu tadi, satu persatu kita mencarinya. Jadi, kalau bendanya 1 meter di sebelah kiri lensa, berarti divergensinya adalah min 1 ditambah 2 sama dengan V. V-nya kita dapatkan 1. Sehingga jaraknya adalah 1 per V sama dengan 1 meter di belakang lensa. Kemudian meridian yang kedua kita dapatkan min 1 ditambah 5, karena powernya adalah 5, maka Vergesnya adalah 4, di mana kita dapatkan jarak bendanya adalah 4 dibagi 1 per V, 0,25 di belakang lensa. Mungkin itu dulu Dr. Hani, terima kasih. Semoga bisa diterima. Mohon maaf kalau memang ini karena banyak hitungan, sebetulnya paling enak menjelaskannya dengan menulis. Tetapi silakan nanti kalau diskusi ada yang mau ditanyakan, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Nanda, ini penjelasannya cukup sangat menarik sehingga kita pelan-pelan bisa memahami ya. Oke, sebelum kita lanjut ke pembicara kedua, saya ingin menyapa dulu para KPS dari masing-masing institusi pendidikan yang sudah hadir. Terima kasih atas kehadirannya, Dr. Ani, Dr. Evelyn, Dr. Arif, yang saya lihat tadi di daftar partisipan. Kita lanjut ke pembicara yang kedua. Ini guru saya. Pembicara kedua adalah Dr. Tri Rahayu, spesialis mata konsultan, yang akan membawakan topik mengenai akomodasi, how it's measured and its application. Dr. Tri Rahayu merupakan staf pengajar Prodi IK Mata FKUI dan juga Ketua Pelayanan Lensa Kontak di Rumah Sakit JEC, serta saat ini menjabat sebagai Ketua Seminat Inarfos. Dr. Tri, kami persilakan, Dokter. Terima kasih Dr. Hani atas
arrangement dari acara ini, ya ini sebenarnya inisiatif Dr. Hani saja ya, ingin mengajak atau membantu para PPDS untuk belajar, kemudian rasan-rasan karena yang dekat adalah dengan beberapa pembicara yang ada di sini, sehingga Dr. Hani meminta kita untuk bisa bersama-sama untuk memberikan materi ini. Walaupun sebenarnya ini adalah kebalikan dari paradigma pendidikan kita. Pendidikan kita harusnya adult learning, di mana peserta didik itu belajar dengan belajar sendiri, jadi tidak dengan diajarin begini ya. Tetapi mungkin nggak apa-apa, ini sebagai trigger saja, tapi saya percaya bahwa adik-adik residen sekalian nanti sesudah ini akan lebih mempelajari dengan mengeksplor sendiri. Karena pasti ilmu itu udah banyak didapatkan oleh para PPDS kita dengan membaca, dengan mengakses di mana-mana saja ada ya, tetapi ini mungkin sebaiknya lebih juga selain untuk persiapan ujian, tapi yang lebih penting daripada itu sebenarnya untuk aplikasi dalam praktek sehari-hari. Sehingga topik yang akan saya bawakan, saya akan berusaha untuk dihubungkan dengan aplikasi sehari-hari ya. Jadi terima kasih, saya diberikan tugas untuk membawakan tentang akomodasi, bagaimana mengukurnya, dan bagaimana aplikasinya. Ini memang sering juga keluar pada ujian, tetapi kalau keluar di ujian itu artinya memang penting, memang perlu diketahui agar dalam berpraktek sehari-hari kelak, kalau kita mendapatkan kasus-kasus yang seperti ini, kita akan bisa menanganinya dengan benar dan dengan baik. Ya. Ini per definisi saja, ini juga bisa PPDS semua dapatkan di mana saja. Definisi itu juga tergantung dari siapa yang mendefinisikan, tetapi biasanya ada suatu kesepakatan. Di sini tentang akomodasi itu didefinisikan sebagai mekanisme, suatu mekanisme mata atau sistem optik kita, mata kita, di mana mata kita itu berubah atau merubah kekuatan refraktifnya. Dalam hal ini, struktur yang bisa dirubah untuk mengatasi ini adalah lensa. Jadi lensa ini akan berubah bentuk dengan adanya suatu rangsangan untuk berupa blur di retina melalui suatu proses sehingga terjadi perubahan bentuk dari lensa, dalam hal ini akan menjadi lebih cembung. Ya. Proses inilah yang disebut dengan akomodasi. Ini juga pasti sudah pada paham bahwa pada mata yang emetropia, di mana tanpa akomodasi atau dalam keadaan rileks lensanya, maka cahaya yang sejajar ini akan difokuskan di retina. Kalau tadi meminjam ilmunya Dr. Nanda tentang conjugate, bahwa pada mata yang emetropia ini, retina itu akan berkonjugasi dengan infinity. Sebaliknya, infinity akan berkonjugasi dengan fovea makula dalam hal ini. Nah, namun pada mata yang emetropia ini, apabila objek itu didekatkan, maka kalau tanpa akomodasi, di mana struktur lensanya masih pipih, maka cahaya ini akan difokuskan di belakang retina. Cahaya yang berjalan divergen tadi akan memicu terjadinya suatu proses di mana kemudian lensa ini akan mencembung. Dengan mencembungnya lensa, maka kekuatan biasnya menjadi bertambah. Diharapkan fokus dari cahaya yang datangnya secara divergen tadi kemudian menjadi dijatuhkan di retina. Nah, jadi pada mata emetropia yang berakomodasi atau karena ada stimulasi akomodasi, maka
cahaya yang sejajar ini jatuhnya akan di depan retina, seberkas cahaya yang sejajar. Tetapi itu adalah sebagai respon untuk penglihatan dekat, di mana dari objek yang dekat ini cahaya divergen, maka sesudah masuk sistem optik yang kemudian berakomodasi, maka akan difokuskan di retina, light rays yang datang dari dekat tadi. Nah, ini sejarah ditemukannya atau dibuktikannya adanya akomodasi ini dimulai sejak abad ke-17 dulu. Meskipun tidak diketahui bagaimana prosesnya, tetapi pada abad tersebut sudah dibuktikan bahwa dibutuhkan perubahan power dari mata untuk memfokuskan penglihatan dari benda dari berbagai jarak. Ya. Kemudian di tahun 1619 ini dikatakan bahwa Christopher Sainer itu juga sudah membuktikan adanya akomodasi tersebut. Dan pada abad ke-18 ini Thomas Young itu sudah pernah mendemonstrasikan atau memperlihatkan bahwa ternyata memang crystalline lens ini yang bertanggung jawab dalam hal akomodasi. Nah, tentang teori akomodasi ini sebenarnya ada beberapa, tetapi di sini akan saya sampaikan dua saja yang banyak dianut, yaitu teori Cerning. Ini mengatakan bahwa akomodasi itu terjadi dengan meningkatnya kurvatura dari kapsul lensa, ya, yang ini menyebabkan terjadinya tensi di zonula zinii. Pada teori ini juga dikatakan bahwa kontraksi musculus ciliaris itu akan menarik zonula zin, kemudian meningkatkan tensinya, sehingga tensi kapsul lensa pada ekuatornya, sehingga menyebabkan terjadinya bulging dari lensa bagian belakang. Teori yang banyak dianut sekarang ini adalah teori Helmholtz. Helmholtz ini mengembangkan teori yang dikenal juga dengan teori relaksasi atau teori kapsuler. Di mana pada Helmholtz teori ini dipercaya bahwa lensa itu elastik, dan pada keadaan normal lensa itu tertarik ke ekuator sehingga dia menjadi mendatar atau flatten oleh tensi dari ligamen suspensori atau zonulazin tadi. Nah, selama proses akomodasi di mana terjadi kontraksi otot siliar, maka muskulus siliar ini memendekkan lingkaran dari siliaris yang kemudian dia akan menuju ke ekuator lensa. Hal ini akan menyebabkan terjadinya relaksasi dari ligamentum suspensori, dan kemudian lensanya akan, karena ligamentumnya menjadi rileks, menjadi lebih mendekat, itu menyebabkan terjadinya perubahan lensa menjadi berbentuk lebih sferis. Ketebalannya meningkat dan diameternya berkurang. Ini ya gambaran dari teori Helmholtz tadi, bahwa kontraksi dari musculus ciliaris ini akan menyebabkan ciliary ringnya ini menjadi lebih pendek, mendekat, karena ligamentum suspensorinya ini menjadi lebih kendor, sehingga karena kapsulnya ini elastis, maka terjadi bulging dari lensa ini, di mana polus posteriornya ini bertambah ke belakang, dikatakan begitu. Ya. Kemudian dalam hal akomodasi ini kita perlu mengenali terminologi yang ada. Pada akomodasi ini ada terminologi yang disebut dengan accommodative effort dan accommodative response. Accommodative effort itu terjadi pada saat tadi musculus ciliaris berkontraksi karena adanya rangsangan parasimpatetik. Ya. Sesudah musculus ciliaris berkontraksi, maka akan terjadilah accommodative response, yaitu terjadinya
peningkatan konveksitas dari si lensa, sehingga hal ini akan menyebabkan terjadinya perubahan refractive power. Nah, dalam hal accommodative response ini dikenal istilah amplitudo akomodasi. Ya, artinya accommodative response itu bisa disebut atau diistilahkan atau dinyatakan dalam amplitudo akomodasi, tetapi bisa juga kadang dinyatakan dalam bentuk range of akomodasi. Ya. Untuk memahami itu ada beberapa istilah lagi yang disebut dengan punctum proximum dan punctum remotum. Ini harus benar-benar dipahami juga. Punctum proximum itu sering juga disebut dengan near point of accommodation. Itu adalah jarak terdekat di mana objek yang kecil itu masih bisa terlihat dengan jelas. Kebalikan dari punctum proximum adalah punctum remotum atau sering juga disebut dengan distant point atau juga sering disebut dengan far point, yaitu jarak terjauh di mana objek itu masih bisa terlihat dalam akomodasi. Ya. Kemudian tadi respon akomodasi itu bisa dinyatakan dalam range of accommodation maupun sebagai amplitude of accommodation. Jadi yang disebut dengan range of accommodation ini adalah jarak dari tadi punctum proximum dan punctum remotum. Respon akomodasi juga sering dinyatakan dalam amplitude of akomodasi. Pengertiannya adalah amplitudo akomodasi ini perbedaan antara power dioptri yang dibutuhkan untuk berfokus pada penglihatan dekat dan berfokus pada penglihatan jauh, ya. Atau kalau dekatnya itu diistilahkan P, kemudian punctum proximum P dan far point itu punctum remotum. Maka amplitudo akomodasi A itu adalah perbedaan dari punctum proximum dan punctum remotum dalam diopter. Ya, ini konsepnya juga sama dengan tadi konsep optik yang dijelaskan oleh Dr. Nanda, bahwa misalnya punctum proximumnya itu terletak pada jarak 20 cm, maka berarti punctum proximumnya kan 5 dioptri. Kemudian kalau punctum remotumnya itu terletak pada jarak katakanlah 1 meter, 1 berarti amplitudo akomodasinya itu 5 dikurangi 1 menjadi 4 dioptri. Ya. Nah, ini gambaran tadi ya. Jadi near point atau punctum proximum itu jarak yang terdekat yang masih bisa dilihat jelas pada mata yang berakomodasi, dan far point punctum remotum jarak yang masih bisa dilihat jelas juga pada mata atau lensa yang tidak berakomodasi. Nah, mungkin bisa dipahami juga atau mungkin menjadi jembatan juga pada mata yang hiperopia tadi, far point-nya itu adalah virtual di belakang mata, ya kan? Karena kalau emetrop itu far point-nya artinya jarak yang masih bisa dilihat tanpa akomodasi itu adalah jarak yang infinity. Tetapi kalau hiperopik kan berarti lebih luas, lebih jauh lagi dari infinity. Berarti itu adalah far point-nya itu adalah titik virtual di belakang mata. Nah, sedangkan pada mata miopia, far point-nya itu adalah jarak antara infinity dengan mata. Jadi dia far point-nya itu berupa far point yang real, ya, yang ada di depan mata. Misalkan katakanlah orang yang miopik 3 dioptri, itu maka far point-nya adalah 33 cm di depan mata. Artinya orang tersebut atau mata tersebut, mata miop 3 itu akan melihat jelas pada objek yang jaraknya 33 cm. Ya, artinya jarak 100 per dalam sentimeter itu 33 cm atau 0,3 dalam meter. Ya. Nah, ini pada orang emetrop atau mata yang emetrop, far point-nya itu di infinity. Nah, near point-nya ini yang
bervariasi, tidak hanya berdasarkan umur, tapi juga tadi nanti akomodatif responsnya dia masih berapa, ya. Nah, beberapa cara untuk mengukur akomodasi antara lain dengan menggunakan tadi near point of accommodation atau amplitudo akomodasi. Ini bisa pakai rough rule, bisa menggunakan minus lens, bisa menggunakan push up test, ya, itu di mana objek ini prinsipnya hampir sama dengan rough rule juga. Objek printed itu digerakkan dari jauh mendekati mata, jarak berapa dia masih bisa digunakan. Nah, kemudian akomodatif response itu juga bisa diukur dengan berbagai cara, antara lain dengan menggunakan dinamik retinoskopi, ya. Kemudian juga interpretasi dari akomodatif response ini bisa berupa lack of accommodation atau lead of accommodation. Nah, kemudian kita juga perlu melakukan assessment terhadap akomodasi ini yang secara dinamik. Ya. Ini beberapa contohnya tadi ya, menggunakan rough rule, kemudian ini strict retinoskopi dengan teknik yang khusus. Ini kemudian pasien diminta untuk melihat objek dekat, dilihat powernya berapa, kemudian dibandingkan dengan melihat jauh, power yang didapatkan berapa, itu mengukur respon akomodasinya. Ya, kita juga bisa menggunakan ini flip lens, ya. Ini biasanya ada lensa plus 2 dan min 2. Kemudian caranya adalah pasien diminta untuk melihat menggunakan lensa plus 2, kemudian dibalik min 2, artinya sesudah melihat dengan plus 2 jelas, dibalik lagi jelas, kemudian dibalik lagi, kemudian diukur berapa ininya kekuatannya. Ya. Nah, problem akomodasi yang biasa dijumpai itu bisa berupa yang banyak adalah presbiopia, ini yang berhubungan dengan umur. Kemudian ada akomodatif insufisiensi, ada juga akomodatif ekses yang berlebihan sehingga bisa menyebabkan spasme akomodasi. Saya mungkin tidak akan membahas dulu ini, tetapi kita lebih ke arah praktikal bagaimana nanti kemudian kita memberikan lensa adisi, menentukan kekuatan lensa adisi dalam meresepkan lensa multifokal atau lensa multifokal. Ya. Kita tahu presbiopia itu terjadi karena proses aging, di mana akomodatif responnya itu berkurang seiring dengan berjalannya waktu. Ini ada tabel, ini diambil dari AAO juga, tabel amplitudo akomodasi pada berbagai usia, di mana pada usia di bawah 40 tahun, ini akomodatif amplitudonya itu berkurang 1 dioptri setiap 4 tahun. Sementara sesudah itu berkurangnya menjadi lebih cepat. Ya. Nah, kemudian ini yang sehari-hari harus kita perhatikan. Kita akan banyak menjumpai pasien-pasien di atas 40 tahun yang membutuhkan koreksi untuk penglihatan dekatnya. Bagaimana kita akan meresepkan ini? Tentu kita harus menentukan kebutuhan adisi yang diperlukan pada waktu untuk melihat dekat. Untuk menentukan kebutuhan adisi ini, kita tergantung dari informasi-informasi yang dibutuhkan adalah kita harus melakukan refraksi terbaik dulu, baseline-nya, itu harus akurat. Karena kalau misalnya kita melakukan koreksi refraksinya over minus, tentu akan menyebabkan penghitungan adisi kita menjadi buyar. Sebaliknya juga kalau kelebihan minus, mungkin jadi power adisinya menjadi berbeda dengan yang seharusnya. Ya. Nah, kemudian kita sebaiknya mengukur amplitudo akomodasi. Meskipun tadi sudah ada guideline tentang amplitudo akomodasi berdasarkan umur,
dan juga ada rule of thumb-nya yang biasanya kita ajarkan mahasiswa itu kalau 40 plus 1, kalau 50 plus 2, 60 plus 3, tetapi itu untuk mahasiswa. Kalau untuk kita, untuk PDS dan dokter mata tentu tidak sekedar seperti itu ya, karena kita harus memperhitungkan amplitudo akomodasi yang masih dipunyai pasien, dan jangan lupa untuk menanyakan jarak penglihatan dekat yang biasanya dikerjakan pasien itu jarak seberapa, karena masing-masing orang mempunyai kebutuhan yang berbeda. Satu, sesuai dengan postur tubuhnya, orang yang jangkung tentu berbeda dengan kayak saya yang pendek, itu jarak bacanya pasti berbeda karena panjang tangannya berbeda. Kemudian kita melakukan aktivitas itu untuk apa, itu juga berbeda. Misalnya aktivitas membaca yang biasanya kita lakukan pada jarak 33 cm akan berbeda kebutuhannya untuk aktivitas misalnya membaca teks pidato yang biasanya orang membaca teks pidato itu di podium dengan jarak yang agak jauh, mungkin kalau membaca biasa 33 cm, kalau membaca teks itu di jarak 40 bahkan 50 kalau dengan cara berdiri dan podiumnya pendek. Atau mungkin si pasien itu membutuhkan untuk penglihatan dengan komputer jangka panjang, di mana dia nggak nyaman kalau hanya pakai kacamata jauh, atau mungkin pasti juga tidak nyaman kalau hanya kita berikan jarak penglihatannya itu untuk 33 cm, karena untuk komputer itu biasanya menggunakan jarak 75 atau 1 meter, 75 cm atau 1 meter. Nah, kemudian bagaimana cara menghitung atau mengukur amplitudo akomodasi? Cara menghitung amplitudo akomodasi itu pun juga ada beberapa cara, antara lain cara yang pertama dengan menggunakan near point of accommodation ini. Caranya adalah pasien diminta untuk melihat target dekat berupa biasanya berupa bacaan print out ukuran yang biasa. Kemudian kita minta pasien itu untuk mendekatkan kartu bacaannya tadi ke arah mata sampai pertama kali objek itu, tulisan itu menjadi buram. Nah, ini kalau kita tahu jarak pertama dia buram, kemudian kita lihat kalau dia emetrop atau dia mungkin ametropia tetapi harus kita koreksi, makanya tadi pentingnya melakukan koreksi penglihatannya dengan tepat sehingga kita membuat mata yang ametropia itu seolah-olah menjadi emetrop ya. Jadi kalau pada emetrop itu kan far point-nya di infinity, sehingga pada waktu kemudian kita tahu jarak antara chart yang dibaca tadi sudah mulai blur, itu adalah punktum proksimumnya. Jadi kita tinggal mengkonversikan jarak baca yang tadi masih bisa melihat jelas kemudian mulai buram itu sebagai amplitudo akomodasinya dan kita nyatakan dalam dioptri. Misalnya pasien itu mulai buram pada saat dia jarak bacanya antara jarak objek yang didekatkan tadi 25 cm dia buram, berarti amplitudo akomodasinya 4 dioptri ya, jadi 100/25 cm. Kemudian kita juga bisa menggunakan accommodative rule ya. Alatnya adalah Prince rule, itu berupa reading chart yang dikombinasikan dengan penggaris yang ada marker sentimeternya ya. Kemudian kita gunakan lensa plus 3 dioptri pada mata yang emetrop atau tambahan plus 3 dioptri pada lensa sesuai dengan refraktif subjektifnya, yaitu untuk koreksi jauhnya. Ya. Kemudian pada keadaan itu berarti kan kita meletakkan kalau memberikan lensa 3 dioptri pada mata emetrop atau plus 3 tambah
refraksi jauhnya, itu kita meletakkan far point dari mata yang kita periksa itu pada jarak 33 cm. Ya, artinya kita juga meletakkan atau menarik near point-nya 3 dioptri lebih dekat juga. Nah, kemudian amplitudo akomodasi ini kita dapatkan dengan mengurangkan far point dengan near point dalam dioptri juga. Kemudian kita juga bisa mengukur amplitudo akomodasi ini dengan menggunakan metode sferis, yaitu menggunakan 2 sferis. Jadi pertama pasien diminta untuk melihat objek chart, reading chart pada jarak 40 cm. Kemudian kita simulasi akomodasinya dengan menempatkan lensa plus yang ditambahkan secara cepat sampai bacaan tadi menjadi dirasakan buram oleh pasien. Sesudah itu kita akan merilekskan akomodasinya dengan menempatkan lensa negatifnya. Juga ditambahkan power lensa negatifnya secara cepat sehingga didapatkan penglihatannya menjadi buram. Nah, jarak antara dua lensa tersebut itu merupakan amplitudo akomodasi. Sebagai contohnya, misalnya kita meletakkan lensa negatif, pertamanya 1, 2, 3, ini akan lebih mudah digunakan kalau kita menggunakan rak bar dari lensa itu ya, jadi kita bisa menggantinya dengan cepat. Nah, kalau dengan pada waktu kemudian dengan sampai min 3 dioptri itu mulai buram, kemudian kita picu, tadi kita relakskan akomodasinya dengan memberikan lensa ini plus. Kalau kemudian dengan lensa plus 2,5 dioptri mulai buram lagi, maka amplitudo akomodasinya jarak antara min 3 dengan plus 2,5, yaitu 5,5 dioptri. Nah, kemudian hasil amplitudo akomodasi tadi kita kombinasikan dengan jarak baca atau jarak kebutuhan penglihatan dekat pasien, kita akan menentukan power adisi yang diperlukan. Jadi pertama kita menentukan tadi jarak bacanya, misalnya apakah dia senang dengan 40 cm atau senang dengan 33 cm. Makanya kalau kita mau melakukan pemeriksaan dekat, itu pasien kita suruh memegang bacaan, terus minta pasien untuk coba Bapak Ibu pegang bacaan ini nyaman tangannya, rileksnya seberapa gitu. Jadi karena kadang-kadang pasien itu juga bisa panik pada waktu disuruh mencoba melihat untuk membaca, sehingga dia membaca dengan jarak yang sangat dekat. Padahal mungkin sehari-harinya dia nggak suka membaca seperti itu, tetapi karena dia berusaha untuk bisa membaca justru malah mendekatkan, itu akan menyebabkan nanti adisi yang kita berikan tidak sesuai dengan kebutuhan dia sehari-hari. Jadi contohnya misalnya untuk jarak baca yang 40 cm, dia agak rileks ya, nggak terlalu dekat, itu kita butuhnya adalah 2,5 dioptri, 100/40 cm itu 2,5 dioptri. Kemudian katakanlah pasien ini masih mempunyai amplitudo akomodasinya 2 dioptri. Nah, amplitudo akomodasi itu kan jarak akomodasi yang masih dipunyai oleh pasien. Tetapi pasien itu tidak akan betah lama menggunakan seluruh amplitudo akomodasinya itu. Kalau seluruh amplitudo akomodasinya itu dia pakai untuk bekerja, katakan 1 jam, 2 jam, pasti akan sangat lelah. Jadi untuk memberikan nyaman, itu kita biasanya menyisakan setengah dari amplitudo akomodasi itu sebagai reserve. Jadi pasien masih bisa nyaman bekerja dengan jarak waktu yang lama. Jadi misalnya amplitudo akomodasinya tadi 2 dioptri, maka yang boleh kita pakai adalah 1 dioptri. Jadi kalau kebutuhannya itu 2,5 dioptri, maka dengan amplitudo akomodasi yang 2 dioptri hanya boleh dipakai 1, berarti dia masih kurang
1,5 dioptri. Jadi 1,5 dioptri lah ini adalah adisi yang akan kita berikan pada pasien untuk membaca pada jarak 40 cm. Nah, contoh lain adalah, kalau misalnya pasien itu membutuhkan penglihatan untuk komputer. Komputer biasanya bisa 75 cm, bisa 1 meter, ya tinggal kita ini saja, kita hitung. Sorry, saya pindah baterainya habis. Misalnya dengan jarak penglihatan komputer 1 meter, itu pada pasien ini, kalau 1 meter, itu kan dia butuhnya 1 dioptri. Jadi pada pasien ini tidak memerlukan adisi sama sekali, karena dia masih punya amplitudo akomodasi 2 dioptri, dia masih nyaman menggunakan setengahnya untuk jangka lama, maka pada pasien ini tidak memerlukan adisi untuk melihat dengan komputer, kalau amplitudo akomodasinya masih 2. Nah, kemudian kita akan meresepkan, jangan lupa pada waktu meresepkan kacamata, ya ini bagian-bagian yang harus diisi. Ini prolonging kuitat adalah untuk penglihatan jauh. Maka misalnya contohnya pada pasien ini min 1, silinder setengah aksis 175, kita tulis di sini, min 1, min setengah aksis 175, tidak perlu dikasih notasi derajat ya, karena nanti malah bisa salah. Kalau ini 15 derajat bisa terbaca 150 kalau nulis derajatnya terlalu besar. Ya. Terus untuk mata kiri juga demikian, diambil dari sini. Adisi itu hanya untuk sferis ya. Jadi adisi itu digunakan untuk propinkuitat, untuk penglihatan dekat. Misalnya untuk umur ini dia amplitudo akomodasinya misalnya sesudah kita hitung membutuhkan adisi plus 2, maka plus 2 sferisnya kita tulis di sini ya, untuk mata kanan dan mata kiri sama. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Tips juga pada waktu kita mau meresepkan lensa adisi, itu ukur juga range of accommodation-nya, atau jadi kita minta pasien untuk memegang bacaannya itu untuk dijauhkan, didekatkan, kita cari atau kita berikan adisi yang memberikan range of accommodation-nya luas. Jadi jangan terlalu dekat, jangan juga terlalu jauh. Kalau terlalu jauh berarti adisinya kurang. Kalau terlalu dekat dia harus membaca, berarti adisi yang kita berikan terlalu berlebihan. Jadi sekali lagi mengingat kebutuhan pasien dan kenyamanan pasien. Ini memang harus dicobakan. Ya. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada Dr. Hani. Terima kasih Dr. Tri sudah menyampaikan topik akomodasi ini dengan sangat jelas dan menarik ya. Semua kita jadi lebih mengerti dan lebih mudah memahami, terutama kan banyak soal AO yang keluar pada terus soal akomodasi. Kalau saya lihat di chat belum ada pertanyaan ya, jadi kita lanjut saja dengan pembahasan beberapa soal-soal yang ada di buku AAO. Untuk itu kami persilahkan Dr. Ria Sandi Deneska yang mungkin akan membawakan soal mengenai geometri, dan Dr. Fatima yang nanti akan membahas mengenai soal-soal akomodasi. Dr. Ria Sandi Deneska, spesialis mata konsultan, merupakan staf pengajar Prodi IK Mata, Divisi Refraksi dan Lensa Kontak, FK Universitas Airlangga, Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo. Mungkin Dr. Nike dulu ya yang akan men-share tentang soal-soal geometri. Silakan Dr. Nike. Baik, terima kasih Dr. Hani. Mungkin untuk PPDS harap menyimak ya, kadang-kadang soal-soal ini akan muncul bisa muncul di ujian, walaupun soal ini semua ada di buku AAO. Silakan Dr. Nike.
Baiklah, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya membawakan 4 soal. Soal-soal ini sumbernya dari para residen, diambil dari AAO. Jadi kita sekarang coba bahas sama-sama, karena selama ini memang soal tentang geometri optik ini paling bikin pusing. Itu sebenarnya bukan cuma untuk persiapan ujian, tapi lebih untuk pemahaman kita ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Nanda, Dr. Tri dengan panjang lebar dan jelas, pelan-pelan. Semoga kita bisa mengerjakan soal-soal ini dengan baik. Jadi soal yang pertama, seorang pasien menggunakan kacamata plus 9 dengan vertex distance-nya 12 mm. Kemudian pasien ini menjalani operasi pada hidung sehingga dia memerlukan kacamata baru yang akan ditempatkan 22 mm dari kornea supaya menghindari nyeri pada bagian hidungnya. Nah, karena ini terdapat perbedaan vertex distance, maka harus dicari power untuk kacamata yang baru. Pilihannya ini ABCD ya. Kita bahas dulu. Kalau ini kita gambar skematis seperti ini adalah bola mata. Maaf ya, saya berusaha menggambar pakai komputer tidak bisa bagus. Akhirnya saya memilih lebih lego menulis pakai tangan. Jadi ini bola mata kita, kemudian ini adalah lensa dari kacamata yang lama berukuran plus 9 dioptri dengan vertex distance semula adalah 12 mm. Kalau kita melihat koreksinya ini sebesar plus 9, maka pasien ini adalah pasien hipermetrop. Orang yang normal tadi sudah disebutkan oleh Dr. Tri bahwa far point plane itu ada di optical infinity. Dan optical infinity ini berkonjugate dengan retina. Sehingga kita bisa melihat dengan jelas karena jatuhnya di retina. Lah pada pasien hipermetrop, far point plane ini beradanya di belakang retina di sini. Nah, lensa-lensa koreksi ini berfungsi membentuk bayangan yang jelas pada titik fokusnya atau yang kita sebut F2 dan itu diharapkan di retina. Jadi jatuhnya di retina di mana far point tadi conjugate kan dengan retina gitu. Jadi ini F2 dari lensa koreksi itu posisinya di sini. Ini gambar yang tadi, ini vertex distance yang lama 12 mm. Kita cari dulu di mana far point dari pasien ini. Jadi ini plus 9 dengan lensa koreksi ya, far point dengan lensa koreksi. Jadi ini vertex distance-nya 12 mm, ini powernya 9. Selalu kita menggunakan rumus tadi D sama dengan 1/F. Karena ini dalam bentuk senti atau malah mili, maka kita gunakan dulu 100/F. Jadi kita cari dulu F2 dari lensa ini. Kenapa kok dicari F2? Karena dia posisinya conjugate dengan retina. F2 ini sama dengan far point dari pasien ini jika menggunakan lensa. Jadi jatuhnya di retina. Jadi F2 dari lensa ini besarnya 100/9, 11,1 cm atau 111 mm. Jadi jarak dari lensa ke retina atau far point dari mata dan F2 dari lensa adalah 111 mm. Ini dipegang dulu. Ya, tadi tetap di sini nggak hilang. Setelah itu kita mencari jarak far point ini dari kornea untuk cari far point dari pasien ini. Ini pada tiap pasien berbeda-beda. Caranya nyari tinggal dikurangin aja kan vertex distance-nya sudah tahu nih 12 mili. Dari sini ke sini 111 mm. Maka far point dari kornea adalah 111 ini dikurangi 12 jadi 99 mm. Ini tahu dulu jarak far point-nya. Setelah itu, lensa yang 9 dioptri ini akan kita pindahkan ke vertex distance yang baru, yaitu 22 mm. Ini tadi jaraknya yang kedua. Nah, setelah ini kan kita harus cari lagi nih, fokusnya berapa. Ini, lensa yang baru ini, karena dia bergeser kan.
Fokusnya ya 22 ini tadi, dari sini ke sini, ditambah berapa jarak far point dari kornea, 99. Jadi 22 ditambah 99, ketemunya 121. Jadi 121 ini adalah jarak fokus dari lensa yang baru, sehingga bayangannya bisa jatuh di retina dan far point-nya jatuh di retina. 121 mm, kita tinggal cari power dari lensa ini. Power dari lensa ini karena satuannya milimeter, maka langsung kita pakai 1000. 1000 per 121 sama dengan 8,26 dioptri. Semoga cukup jelas ya. Nah, kalau dari soal tadi jawabannya yang benar yang mana? Kalau di sini kan 8,26, sedangkan kita tahu lensa kacamata itu tidak ada yang ukurannya 0,26. Jadi yang terdekat adalah 0,25 terdekat, 8,25. Jadi kalau dari soal ini jawabannya adalah yang B. Semoga bisa dimengerti. Kemudian kita masuk ke soal yang kedua. Soal yang kedua sama, terjadi perubahan vertex distance. Jadi refraksi semula adalah -8 dengan vertex distance-nya 10 mm. Ini visusnya bisa bagus ya, 20/15. Nah, kemudian vertex distance-nya ini dirubah menjadi 14 mm karena dia kacamata yang lama vertex distance-nya 14 mm. Jadi ini sama-sama dirubah vertex distance-nya, tapi karena pasien ini minus, jadi dia memakai lensa -8. Jadi pasiennya ini minus. Kalau yang tadi kan pasiennya hipermetrop, yang ini pasien miop. Koreksi band 8 ini menunjukkan miopia. Nah, kalau tadi hipermetrop itu far point-nya di belakang retina, maka miopia ini far point-nya berada di depan mata antara kornea dengan optical infinity. Nah, lensa-lensa koreksi tadi sama fungsinya membentuk bayangan yang jelas sehingga bayangan itu jatuhnya tepat di retina. Jadi fokusnya itu harus berada di retina sehingga far point-nya juga menjadi konjugat dengan retina. Ini ya. Yang di depan tadi lensanya -8, vertex distance-nya 10 mm. Kemudian kita ingin kita cari dulu di mana F2-nya. F2 dari lensa minus F2-nya orang miopia itu berada di depan, bukan di belakang. Jadi ke arah sini. Rumusnya tetap sama, D sama dengan 1/F. Karena dia menggunakan milimeter, maka kita langsung saja 1000 per 8. 8 dari mana? Ini dari lensa 8 dioptri. Ketemunya 125 dioptri. 125 dioptri di sebelah kiri lensa, di depan lensa. Di sini. Jadi ini F2 dari lensa -8. Ini tadi, jangan usah lihat yang biru, lihat yang hitam dulu, tadi sudah ya. Nah, ini sama dengan far point plane-nya. Setelah itu, lensa -8 ini akan digeser ke posisi baru. Vertex distance-nya menjadi 14. Vertex distance itu kan jarak antara belakangnya lensa dengan kornea. Jadi geser ke sini, 14 mm. Sorry. Nah, posisi baru ini kita harus cari F2-nya lagi, dicari titik fokus lensa yang baru ini, F2-nya caranya gimana? Sama dengan yang tadi, 125 dikurangi -4, karena 4 dari mana? Karena ini 14, dari yang baru ini 14, yang lama 10, jadi 4, karena posisinya di sebelah kiri kita pakai minus semuanya. Nah, ketemunya 121 mm. 121 mm itu diukur dari lensa posisi yang baru ke far point yang ini, ke F2. Setelah kita ketemu posisi yang baru ini, 121, baru kita cari berapa power yang diperlukan supaya melihatnya tetap jelas. Rumusnya tetap
D sama dengan 1/F. Kalau dalam bentuk meter dia 1, karena ini dalam satuannya milimeter, langsung 1000. F-nya 121 pakai F yang baru, pakai yang ini 121. Jadi ketemunya minus 8,26. Ini untuk lensa yang baru. Jadi kita itu menggeser vertex distance, resikonya adalah merubah power lensa supaya pasien tetap melihat dengan jelas. Kalau kita melihat balik lagi ke soal, maka jawabannya adalah yang B, 8,25, karena tidak ada lensa dengan nilai 0,26 gitu. Ini untuk yang nomor 2. Angkanya sama ya, kebetulan 8,25, hanya yang satu plus, yang satunya minus. Kalau plus dibawa ke kanan, kalau minus dibawa ke kiri. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Ini ada 2 lensa, +5 thin lens in front and second lens 8 dioptri di belakang lensa yang pertama. Jarak kedua lensa 45 cm. Jika suatu objek ditempatkan 1 meter di depan lensa pertama, di mana bayangan yang kedua dan berapa transfer magnifikasinya. Ini kalau digambarkan skematis seperti ini, ada 2 lensa. Lensa yang pertama ini +5, lensa yang kedua +8. Jarak keduanya 45 cm, kemudian ditempatkan satu objek di depan lensa yang pertama dengan jarak 100 cm. Ini tadi sepertinya sudah dibahas oleh Dr. Nanda pada slide-nya, tapi kita ulangi sebentar ya. Ini langkah-langkahnya. Yang pertama, kita menggunakan rumus yang tadi sudah dijelaskan Dr. Nanda. U sama dengan P plus V. P-nya ini adalah lensanya ya. Ini +5 di sini. U-nya adalah virgin yang masuk. Besarnya berapa? Karena dia satuannya senti, maka 100/F. 100/100. Dia di sebelah kiri pakai tanda minus. Jadi 100/100 itu 1, min 1 ditambah 5, maka V-nya adalah 4 dioptri. Setelah ketemu 4 dioptri, kita tentukan lokasi bayangannya. Lokasi bayangan ini F ya, lokasi titik fokus yang kedua atau lokasi bayangan. Besarnya bagaimana? 100 F D sama dengan 1/F, maka dibalik adalah F sama dengan 1/D. Karena dia dalam senti, maka 100/D. D-nya berapa? D-nya ini tadi, 4. 100/4, 25 cm. Jadi bayangannya jatuhnya di 25 cm. Ini merupakan fokus dari lensa pertama. Nah, bayangan yang jatuh di sini, bayangan yang dihasilkan oleh lensa pertama, ini merupakan objek bagi lensa kedua. Jadi bayangan yang dibentuk lensa pertama merupakan objek bagi lensa kedua. Jadi step 1 dan 2, sekarang ketiga. Dia posisinya di sini, maka kita cari dulu untuk yang kedua. Ini saya menggunakan U aksen ya. U aksen ditambah, aksen mestinya di atas ya. U1 lah apa namanya. Ini U-nya punyanya lensa kedua. U1 plus P1 sama dengan V1. P-nya berapa? P-nya ini lensa kedua 8. U-nya juga punyanya U yang kedua 1/F. Karena dalam senti maka 100. 100/F, 100 F-nya 20. 100/20. 20 dari mana? Kan ini tadi 45, sedangkan jarak bayangannya 25 cm. Maka jarak dari objek yang kedua atau bayangan dari lensa pertama ini letaknya 20 cm dari lensa kedua. Jadi 100/20 ditambah 8, min 5 ditambah 8 sama dengan V1, ini 3. Ini virgin yang keluar dari lensa yang kedua. Sekarang kita tentukan lokasi bayangan yang kedua.
Lokasi bayangan dari lensa yang kedua sama rumusnya F sama dengan 1/D, atau kalau dalam senti 100 per D. D-nya berapa? D-nya 3, 100/3 berarti 33 cm. Jadi bayangan yang dibentuk oleh lensa yang kedua adalah 33 cm di belakangnya. Semoga enggak bingung ya, insya Allah enggak. Ini tadi sudah dibahas juga oleh Dr. Nanda. Setelah itu tadi juga ditanyakan adalah transfer magnifikasinya. Karena ini ada dua lensa, maka objek ini mengalami 2 kali magnifikasi. Magnifikasi itu rumusnya tadi bisa kita manfaatkan data yang ada, bisa dari tinggi image, tinggi bayangan dibanding dengan tinggi objek, atau kalau adanya data jarak, distance, maka kita pakai image distance per object distance. Image distance-nya berapa? Image distance-nya kan 25. Ini masih ngomong yang pertama ya. 25 cm, object distance-nya 100 cm. Jadi 1/4 atau 0,25. Itu pembesaran yang pertama. Jadi diperkecil ya menjadi 1/4. Kemudian memasuki lensa yang kedua, maka terjadilah transfer magnification yang kedua. Sama rumusnya image distance dibagi object distance. Image distance-nya berapa yang kedua? 33 cm. Object distance-nya 20. Jadi ini karena di sebelah kiri maka dia minus. Jadi transfer magnification-nya minus 1,65. Total magnifikasi adalah pembesaran pertama dikali pembesaran yang kedua. Jadi minus 1/4 dikali pembesaran yang kedua, yang satu pakai desimal, satu pakai maaf ya, kebiasaan. Minus 1/4 dikali 1,65 adalah 0,41. Gitu. Kalau lihat pertanyaannya, ini kurang jelas apakah yang ditanyakan itu transfer magnifikasi yang kedua setelah melewati lensa kedua, yang berarti besarnya 1,65 atau atau pembesarannya dibulatkannya 1,66. Tapi kalau transfer magnifikasinya adalah 0,41 totalnya setelah melewati lensa pertama dan kedua. Jadi jawabannya ini yang paling memungkinkan adalah B, 1,6 di belakang lensa yang kedua. Kemudian soal yang keempat, di sini terdapat dua lensa yang mana masing-masing memiliki kekuatan plus 6. Sebuah objek diletakkan 50 cm di depan lensa yang pertama. Berapa jarak kedua lensa? Di sini yang ditanyakan agar menghasilkan bayangan nyata sama besar dan tegak. Bayangan nyata di sebelah sini ya, berarti. Ini yang diketahui dari data ini gambar skematisnya ada dua lensa plus 6 plus 6. Sebuah objek diletakkan di depan 50 cm. Yang ditanyakan jarak ininya ya. Jarak kedua lensa. Ini kita cari lagi, balik lagi ke rumus ini. U ditambah P sama dengan V. P-nya berapa? P yang pertama ini 6. U-nya berapa? 100/50. Karena pakai senti, jadi 100 per F. F-nya kan 50 cm, jadi 100/50. Minus 2 ditambah 6, ketemunya 4. Ini yang keluar dari lensa. Maka bayangannya jatuh di mana? F fokus sama dengan 100, karena dalam senti, per 4. 4-nya dari mana? Dari ini tadi. Ketemunya 25 cm. Maka bayangan dari yang dibentuk oleh lensa pertama adalah 25 cm di belakang lensa yang pertama. Nah, kemudian yang kedua yang diketahui lagi yang harus dicari adalah image-nya. M1 pembesaran oleh lensa pertama adalah image distance dibagi object distance. Ini data yang ada ini, kita kerjain dulu apa yang ada di kita masukkan. Datanya ada sementara baru ini. Jadi image distance-nya 25, ini object distance-nya 50. Jadi pembesaran oleh lensa pertama adalah 1/2. Sedangkan tadi sudah diketahui pembesaran akhirnya itu
sama besar dengan yang pertama. Jadi M akhirnya itu kan 1 sama besar, jadi 1. M akhir ini merupakan perkalian dari M1 dikali M2. M2 itu nanti pembesaran di sini. M akhirnya 1, M1-nya sudah tahu setengah, maka M2-nya adalah 2. 1 dibagi setengah. Ya. Setelah ketemu M2, baru kita mencari jarak. Kita lihat M2 ini harus image distance dari lensa kedua dibagi object distance pada M kedua. Ini kita simbolkan aja, ini hitung-hitungan matematika biasa, kita simbolkan ini dengan X dan ini 2X. Kenapa kok 2X? Karena di sini ya, image distance kedua itu, ini 2X per X. Oke. Nah, setelah itu kita cari lagi U1 plus P1 sama dengan V1 atau V aksen. P-nya berapa yang kedua? 6. U1, U aksennya berapa? 100 per X. Tadi kan jaraknya ini belum tahu ya, 100 X. Kemudian sama dengan V-nya 100 per 2X. Balik lagi ke gambar ini, sorry, ini X, ini 2X. Kan ini image distance dibagi object distance, ininya sudah ketahuan 2. Jadi ini harus, kalau kita lambangkan ini dengan X, maka ini menjadi 2X. Tadi dapatnya dari situ. Ini X, ini 2X ya. Yang objek itu X, yang image 2X. Jadi U aksen plus P sama dengan V, ini 100 per X ditambah 6. Kemudian ini 100 dibagi 2X. Fokusnya tadi kan 2X. Jadi 6 ditambah ini sama dengan 300 per 2X. Gampangnya X ketemunya 25 cm. X itu di sini, 25 cm. Ini objeknya. Dan image-nya terbentuknya di sini. Karena dia 2X berarti 50 cm. Di sini 50 cm, di sini 25 cm, ini 25 cm. Maka jarak kedua lensa adalah ini 25 yang tadi dari hitungan pertama ditambah dengan yang fokus yang kedua yaitu 50 cm. Jadi harus diletak jarak ini kedua lensa ini adalah 50 cm untuk menghasilkan bayangan yang sama besar, tegak dan nyata. Sepertinya dari soal-soal itu saja untuk soal-soal geometri optik. Mungkin nanti kita bisa diskusi lagi mana yang belum jelas. Terima kasih, saya stop sharing ya. Terima kasih Dr. Nike. Mungkin ada tambahan dari Dr. Nanda atau Dr. Fatima atau Dr. Tri, dan mungkin ada juga yang masih mau bertanya, silahkan bisa langsung atau raise hand ya kalau memang mau bertanya. Soalnya di chat sudah dijawab oleh Dr. Nanda tadi. Mungkin Dr. Nanda ada yang mau disampaikan, Dok, terkait dengan jawaban Dr. Nike? Terima kasih Dr. Hani, maaf sambil ngetik ini. Prinsipnya sama sih seperti yang di PowerPoint saya tadi, bahkan Dr. Nike lebih jelas karena bisa menjelaskan pelan-pelan pakai tulisan tadi ya, pakai vokal leg dan sebagainya. Sudah jelas sih. Oke, terima kasih Dr. Nanda. Ada yang mau bertanya tentang kasus-kasus geometri? Ini kalau tidak. Ya, sepertinya nggak ada yang bertanya ya. Oke, kita lanjutkan sekarang mengenai pembahasan kasus akomodasi. Silakan Dr. Fatima. Dr. Fatima ini merupakan staf pengajar dari FK Undip, Rumah Sakit Dr. Karyadi. Kami persilakan Dr. Fatima. Ya, terima kasih Dr. Hani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada para senior dan sejawat serta rekan-rekan residen. Saya sedikit membahas, nggak banyak ya, soal-soal akomodasi. Jadi ini soal yang dipilih oleh teman-teman residen kita tentang akomodasi. Sebentar. Jadi soal pertama tentang seorang pasien diresepkan over minus 1 dioptri, kemudian near point-nya 20 cm. Berapa amplitudo akomodasinya?
Nah, perlu diingat ketika ada over minus, kita ingat tadi bahwa lensa konkav itu ada efek divergen. Jadi image akan menjauh untuk sejauh 1 meter ya. Jadi sama dengan 1 dioptri. Begitu juga far point jadi menjauh 1 dioptri. Tadi dari soal kita mendapat informasi bahwa near point 20 cm, maka langsung bisa kita dapatkan dari near point ini sama dengan 5 dioptri D sama dengan 1/f dalam meter. Sehingga amplitudo akomodasi pasien adalah tadi 1 dioptri ditambahkan 5 menjadi 6 dioptri. Kemudian yang kedua, ini aplikasi tentang untuk akomodasi ya, adisi. Jadi seorang pasien datang dengan kondisi normal karena usianya dia mengeluhkan gangguan penglihatan dekatnya. Nah, ini kita sudah bisa tahu bahwa ini kemungkinan gangguan akomodasi. Dengan near point akomodasinya 33 cm. Sebetulnya ini juga sudah kita tahu tadi ya, near point dari near point ini kita bisa menghitung AA-nya. Nah, seperti yang disampaikan Dr. Tri Rahayu tadi, bahwa kebutuhan akomodasi tiap pasien itu harus melihat kebutuhan kerjanya yang utama, karena dia membutuhkan utamanya untuk hobi membacanya, yaitu sekitar 40 cm. Kita lihat yang ditanyakan, berapa sih kebutuhan akomodasi pasien ini. Dari data near point, langsung bisa kita hitung AA pasien, ya amplitudo akomodasi pasien adalah karena pasien tadi emetrop ya, visus 6/6. Jadi far point-nya ada di infinity. Maka rentang akomodasinya adalah dari near point 1/0,33. Kita rubah dulu sentimeter dalam meter, ketemu AA-nya 3 dioptri. Kebutuhan utama pasien adalah membaca jarak dekat kurang lebih 40 cm, sehingga kebutuhannya 2,5 dioptri. Berapa resep atau berapa adisi yang kita berikan? Kalau seolah-olah ini ya, kalau kita mau pakai semua AA-nya, pasien hanya butuh setengah dioptri. Tapi nanti efeknya kalau kita menggunakan seluruh rentang akomodasi 3 dioptri ini, pasien tidak bisa bertahan dalam membaca lama. Padahal kita tahu tadi pasien punya hobi membaca, sehingga kita simpan atau kita pertahankan setengah dari amplitudo akomodasinya. Nah, sehingga kita berikan adisi kebutuhannya 2,5 dioptri, ya kebutuhan akomodasinya 2,5 dioptri, kemudian kita simpan dari setengah amplitudo akomodasinya yaitu 1,5 dioptri, maka kita berikan adisi untuk pasien ini 1 dioptri. Begitu kurang lebih. Cukup jelas ya Dokter Hani kira-kira? Sudah jelas, Dokter. Ya, terima kasih. Kemudian yang terakhir, soalnya mirip, hanya ini masuk ke peresepan. Seorang pria mengeluh pandangan kabur, terutama saat melakukan pekerjaan di depan komputer dengan jarak 50 cm. Kemudian koreksi jauhnya sekian, amplitudo. Nah, ini sudah ada data amplitudo akomodasinya langsung 2 dioptri. Berapa kacamata dekat yang dapat diresepkan untuk kasus tersebut. Kita masuk ke peresepannya. Jadi tadi kabur, kita tahu kebutuhan utamanya dia bekerja di depan komputer 50 cm, sehingga kebutuhan jarak dekatnya kebutuhan akomodasinya 2 dioptri. Kemudian kita tahu AA-nya adalah
2 dioptri ya. Jadi ini, oh maaf, ini saya agak salah. Saya sambil koreksi ya, Dokter Hani. Ini tadi 2 dioptri. Silakan, Dok. Kita simpan AA-nya pasien. Jadi pasien punya AA 2 dioptri. Kita simpan, jangan gunakan seluruh amplitudo akomodasinya, sehingga dari kebutuhan 2 dioptri aktivitasnya bekerja di komputer, kita gunakan 1 dioptri dari amplitudo akomodasinya, maka pasien membutuhkan adisi 1 dioptri. Berapa resep kacamatanya? Ketika kita memberikan resep kacamata, tadi sudah ditekankan Dr. Tri Rahayu, hanya sferisnya yang berubah, sehingga adisi plus 1, ya ini resep kacamata jauhnya, maka kacamata dekatnya menjadi sferis minus 1, C plus 1, aksis 180. Kemudian untuk mata kirinya, sferis minus 3, C plus setengah, aksis 0. Nah, yang dirubah hanya sferisnya ya. Jadi dari minus 3 diberikan adisi menjadi minus 2 untuk kacamata dekatnya. Namun jangan lupa dalam persepan silinder kita juga bacakan ya, sebisa mungkin kita berikan silinder negatif untuk mengurangi keluhan distorsi akibat silinder positifnya, sehingga kita lakukan transpose sebaiknya. Mata kanan menjadi silinder minus 1, aksisnya menjadi 0, kemudian mata kirinya kita tambahkan ya, C-nya ke sferis, jadi sferis minus 1,5, silinder minus setengah, aksisnya kita rubah ya, jadi ketika aksis power silinder kita rubah menjadi negatif, aksisnya menjadi 180. Gitu untuk resep kacamata dekat pasien ini dengan kebutuhan aktivitas di depan komputer. Itu saja Dokter Hani dari saya, mohon tanggapannya lebih lanjut. Terima kasih Dokter Fred. Mungkin ini untuk transposisinya Iya, resepnya aksisnya 90 bukan ya, Dok? 90 ya. Iya, Iya, sorry Dok. Iya, iya, mohon maaf. 90. Mungkin Dokter Tri ada tanggapan, Dok? Ya, enggak, udah ini tadi aja bahwa transposisinya itu aksisnya diubah tegak lurus dari aksis kalau kita merubah dari notasi positif ke negatif. Terus untuk refraksi jauhnya pun mungkin sejak awal pada waktu kita melakukan pemeriksaan refraksi juga sudah dalam bentuk silinder negatif ya biasanya ya. Mungkin data silinder positif itu kita dapatkannya dari strik retinoskopi. Biasanya kita menggunakan silinder positif karena pada waktu strik kita lebih mudah membedakan dari with motion ke netral dibandingkan dari against motion ke netral. Ya, terima kasih tambahannya Dokter Tri. Mungkin ada lagi yang ingin menambahkan dari panelis lainnya, Dokter Nike atau Dokter Nanda? Cukup? Ya, ini ada pertanyaan ya, apa yang dimaksud dengan reverse Galilean telescope effect? Mungkin ada tambahan, tadi Dokter Nanda sudah menjawab, Dokter Tri atau Dokter Nike atau Dokter Fatimah. Jadi efek teleskop reverse Galilean telescope. Jadi mungkin maksudnya bukan teleskopnya, tapi efeknya apa dan apakah lebar pupil berpengaruh pada visus, tadi sudah dijawab ya. Yang untuk efek reverse Galilean teleskopnya mungkin ada tambahan, Dokter Tri? Memang tujuannya untuk reverse Galilean itu untuk reverse Galilean itu kan kemudian mendapatkan efeknya minifikasi ya. Jadi dia akan memperluas lapang pandang. Ini biasanya kita gunakan pada pasien-pasien dengan penyempitan lapang pandang. Itu boleh saja untuk spotting objek yang akan dilihat di semesta, itu kita menggunakan Galilean teleskop yang dibalik itu untuk memperluas. Tetapi tentu saja tidak bisa untuk berjalan, dia hanya untuk spotting aja gitu ya, untuk membuat orientasinya dia menjadi terlihat luas dulu,
Kemudian sesudah itu dia akan menggunakan teknik yang lain untuk membantu inderanya untuk membantu mengenali lingkungannya. Ya, terima kasih Dr. Tri. Masih ada yang ingin bertanya dari PPDS? Kita tunggu 2 menit. Jadi mungkin itu untuk alat low vision ya dokter. Jadi kalau misalnya salah satunya digunakan untuk itu ya. Ya. Untuk memperluas lapang pandangan. Oke. Baik, ini kalau saya lihat tidak ada pertanyaan ya. Mungkin juga waktunya juga sudah melebihi dari jam 10. Jadi kalau bisa kita simpulkan geometri dan akomodasi ini masih berkaitan tapi juga sangat penting ya buat praktek kita sehari-hari. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh narasumber tadi dan panelis-panelis tadi dapat bermanfaat. Saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah bersedia hadir dan membagikan ilmunya kepada adik-adik PPDS. Semoga apa yang kita berikan tadi dapat banyak bermanfaat bagi adik-adik PPDS. Dan juga saya mohon maaf bila ada kekurangan maupun kesalahan dalam baik persiapan hingga terlaksananya acara ini. Untuk kedepannya semoga kita bisa mengadakan acara seperti ini yang mungkin nanti akan dikoordinir oleh KIKMI sehingga juga bisa lebih fokus untuk dalam belajar mengenai ilmu-ilmu pada buku AAO. Jadi kalau begitu saya akhiri acara webinar kita malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Selamat malam dan saya kembalikan lagi ke MC. Silakan Dr. Wulan. Terima kasih Dr. Arisanti Trihandayani, spesialis mata konsultan. Sebelum kami mengakhiri acara ini, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh undangan, seluruh koordinator program studi, para pembicara, panelis, dan rekan-rekan PPDS yang telah berpartisipasi dalam acara ini. Terima kasih pula kami ucapkan kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya webinar pada malam hari ini. Kami mohon maaf jika selama berlangsungnya acara terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Saya, Dr. Wulan, pamit. Terima kasih dan sampai jumpa di acara webinar selanjutnya. Om Santi 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 Om. Selamat malam. Mungkin untuk para pembicara bisa kembali ke breakout room ya, sebelum meninggalkan meeting ini. Terima kasih. Terima kasih.